Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, anak-anak Miss semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, kembali lagi bersama Miss Gibi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pagi ini kita akan membahas subjudul baru. Namun masih di tema yang sama, yaitu tema 7 tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini pastinya berkaitan dengan hal-hal yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin kepada anggotanya, dan biasa yaitu kegiatan yang sering dilakukan kepemimpinan atau seorang pemimpin adalah berpidato. Nah, kita di tema 7 membahas tentang pidato. Anak-anak Miss sudah mengenal ya apa itu yang dimaksud pidato. Lalu seseorang yang melakukan pidato itu disebut dengan apa, dan juga penontonnya istilahnya itu disebut sebagai apa. Oke, kita sudah membahas dan mengenalnya kemarin pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita juga sudah membahas bagaimana cara membuat kerangka pidato, kerangka teks pidato, apa-apa saja bagian yang ada di dalam kerangka ya. Kita udah bahas seperti salam pembuka, kalimat sapaan, terus juga kalimat pembuka, perbedaan antara sapaan dan pembuka itu seperti apa, lalu bagian isi dan penutup juga tidak lupa ada salam penutup. Nah, itu termasuk dalam kerangka teks pidato. Nah, pagi ini kita akan masuk ke subjudul baru, yaitu menulis teks pidato. Nah, di dalam berpidato pastinya memiliki tujuan, bukan? Nah, tujuan berpidato adalah yang pertama, mempengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan. Jadi, tujuan kita berpidato pastinya menginginkan audiens atau orang-orang yang menjadi pendengar kita saat kita berpidato, yaitu bertindak sesuai yang kita inginkan, ya, tentunya dalam hal yang positif. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, jadikanlah sarana pidato ini sebagai sarana menyampaikan informasi kepada audiens yang baik sebelumnya belum mengetahui informasi yang ingin orator sampaikan, ataupun sudah mengetahui gunanya untuk mengingat kembali si audiens tersebut dari informasi yang si orator sampaikan, begitu. Lalu tujuan ketiga, memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Jadi berpidato tidak hanya kamu mempengaruhi seseorang, tapi juga kamu sebagai sebagai mediasi untuk kamu memberikan suatu pemahaman informasi yang baru, ataupun informasi yang sudah dikenal orang, namun kamu untuk merimain kembali ya, jadi mengingat kembali kepada mereka, begitu. Lalu juga di dalam berpidato usahakan memberikan sedikit hiburan melalui ucapan-ucapan, karena berpidato adalah kegiatan berbicara di depan umum, di depan orang banyak, begitu ya. Nah, saat menulis teks pidato, kita perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat pidato yang baik dan benar pastinya. Pidato digunakan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kita. Jadi pidato itu seperti itu ya, anak-anak Miss semua. Memberikan informasi, menyampaikan pendapat atau aspirasi kita. Yang ketiga yaitu kamu ingin mempengaruhi mereka untuk melakukan sesuai yang kamu inginkan, tetapi tanda kutip tetap hal yang positif ya. Lalu, saat menulis teks pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku, maaf. Kalimat efektif berarti kalimat yang jelas dan mudah dimengerti pendengar. Itu yang dimaksud kalimat efektif. Sementara kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, usahakan menggunakan kalimat efektif saat kamu menulis teks pidato, dan juga dengan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, begitu. Jadi kalau bisa bahasa-bahasa yang baku, contoh misalnya menggunakan bahasa aku, namun lebih baiknya
lebih sopan menyebutkan nama diri itu dengan saya, lalu juga dengan kamu, lalu juga mungkin dengan kata-kata yang lebih sopan, lebih formal pastinya. Begitu. Nah, jadi dalam menulis teks pidato ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memilih topik atau tema pidato. Maksudnya bagaimana, Miss? Nah, anak-anak Miss, jika kamu disuruh atau kamu sebagai ketua kelompok atau kamu sebagai ketua OSIS, ketua kelas, dan ketua lainnya, jika kamu seorang pemimpin, kamu diberikan kesempatan untuk berpidato sebagai seorang pemimpin, menyampaikan pidato atau kata sambutan begitu kepada anggota-anggota kamu. Nah, pastinya kamu harus memilih terlebih dahulu topik atau tema apa yang ingin kamu bahas. Contoh misalnya kamu ingin sekolah kita itu lebih baik lagi, lebih sehat, lebih bersih. Nah, pidato yang kamu pilih atau topik dan tema yang kamu pilih pastinya kebersihan, berkaitan dengan hal tersebut yang ingin kamu sampaikan, begitu ya. Nah, kamu pilih terlebih dahulu, boleh itu kebersihan, mungkin juga tentang pidato kamu tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin, lalu pidato-pidato dengan tema-tema yang lain boleh ya. Kamu terlebih dahulu memilih tema itu ya. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri kamu. Jadi kalau bisa harus sesuai dengan kualitas kamu atau kemampuan kamu, topik dan tema tersebut gitu, serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Ya, ingat kembali tujuan dari berpidato, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada audiens. Itu salah satu tujuan. Jadi, tema ataupun topik yang kamu pilih harus mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Oke, kita lanjut. Langkah kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Nah, setelah kamu memilih tema, pastinya kamu membutuhkan referensi, tambahan-tambahan bacaan kamu tentang tema yang ingin kamu sampaikan, begitu. Nah, bahan pidato dapat diperoleh dengan dari pengalaman. Misalnya, kamu melihat pengalaman kamu langsung bagaimana tentang kebersihan tersebut di sekolah kamu misalnya. Lalu kamu membuat penelitian boleh, atau kamu bisa menambah referensi dari buku-buku catatan, buku-buku bacaan maksudnya. Terus media massa atau media elektronik baik dari internet ataupun segala sumbernya boleh kamu ambil sebagai rujukan referensi kamu ya. Jadi pidatonya kita harapkan tersusun secara sistematis, memang sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak lupa menggunakan kalimat efektif dan juga kata baku. Nah, langkah ketiga, setelah kamu pertama memilih topik, mengumpulkan referensi dan bacaan, langkah ketiga adalah membuat kerangka pidato. Nah, kita sudah membahas tentang kerangka pidato. Itu kemarin di pertemuan sebelumnya. Apa-apa saja bagian dari kerangka pidato. Lalu anak-anak Miss juga sudah latihan ya, mengisi kerangka pidato berdasarkan rekaman audio yang telah Miss lampirkan kemarin. Nah, jadi kerangka pidato hanya gambaran besar-besarnya saja yang ingin disampaikan saat kamu berpidato. Jadi kamu menyusun terlebih dahulu kerangka. Latar belakang pidato kamu itu apa? Kamu pilih dulu begitu. Lalu penonton ataupun audiensi yang ingin kamu tujukan. Pidato kamu ini kamu tujukan ke siapa? Kamu tentukan terlebih dahulu. Misalnya ke teman-teman sekelas, teman-teman satu sekolah, ke bapak ibu guru, ke kepala sekolah. Siapa yang ada di situ, itu yang kamu catat sebagai penonton ataupun peserta dari saat kamu berpidato, begitu.
Lalu yang ketiga, waktu penyelenggaraannya. Kapan kamu akan menyelenggarakannya? Nah, kamu tentukan terlebih dahulu. Lalu tempatnya, kamu ingin berpidato ya di mana? Mungkin saat ada event besar di salah satu di kota kamu atau di desa atau juga kamu di sekolah. Nah, jadi kamu tentukan terlebih dahulu waktunya, penontonnya, latar belakang kamu apa sih kamu membuat pidato begitu. Lalu setelah kamu menentukan tempat acara, hal-hal apa yang ingin kamu sampaikan di dalam pidato tersebut kamu tulis terlebih dahulu. Jadi kerangka-kerangka ini hanya gambaran besar kamu yang ingin kamu buat pidatonya. Jadi dengan tujuan kerangka ini dibuat agar pidato kamu tersusun secara sistematis begitu. Ya, tidak melenceng dari tema yang kamu pilih. Itu tujuannya dari membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi dan salam penutup, juga kalimat penutup dan lain-lain. Ya, anak-anak Miss bisa melihatnya di buku kamu halaman 95 untuk hal-hal apa saja yang ada di dalam kerangka pidato. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya dalam menulis teks pidato, yaitu merangkai pidato. Nah, anak-anak Miss, setelah kamu membuat gambaran-gambaran besar dari pidato yang ingin kamu sampaikan dalam kerangka pidato, saatnya kamu kembangkan kerangka pidato yang telah kamu buat menjadi sebuah pidato yang utuh. Ya, jadi salam pembukanya kamu tulis, terus yaitu seperti ucapan puji syukur, terus juga mungkin bisa seperti mengucapkan kalimat pembuka, mengucapkan terima kasih kepada atas kesempatan kamu berpidato dan lain-lain. Jadi dikembangkan dari kerangka pidato kamu begitu. Lalu langkah terakhir adalah latihan oral. Maksudnya bagaimana, Miss? Nah, oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Ya, bunyi bahasa. Oral itu artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Nah, sebelum kamu membacakan pidato, kamu latihan oral terlebih dahulu. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Jadi ada saat-saat kamu menaik seperti menaikkan nada suara kamu sebagai penekanan di setiap kata, atau ada saatnya kamu memberi poin-poin sebagai poin-poin penting kepada audiens kamu dengan kamu meninggikan sedikit suara. Nah, itu berkaitan dengan intonasi begitu. Lalu lafal, yaitu kamu mengucapkan dengan kata yang jelas. Jelas, jadi tidak ada kata yang tidak dipahamin atau jadi bersifat ambigu yang memiliki arti makna ganda yang membuat jadi orang berpikir apa yang dimaksud dengan si orator gitu. Mereka nggak paham. Jadi kalau bisa usahakan menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku sehingga audiens kamu yang mendengar mendengar pidato kamu itu memahami apa sih yang ingin kamu sampaikan. Ya, jadi latihan oral terlebih dahulu. Baik kamu memilih metode penyampaian pidatonya dengan mungkin impromptu atau mungkin dengan naskah, dengan mungkin kamu dengan seperti metode-metode yang lainnya. Nah, tetap usahakan melakukan latihan oral ya, agar saat kamu berpidato tidak ada kesalahan begitu. Oke, jadi hari ini itu saja penjelasan Miss mengenai materi menulis teks pidato. Ya, ada 5 langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kamu memilih terlebih dahulu tema, mengumpulkan referensi,
Yang ketiga, kamu membuat kerangka. Setelah kamu milih tema, ada referensi bacaannya, kamu membuat kerangka pidato, lalu dari kerangka tersebut kamu kembangkan lagi, dan setelah kamu kembangkan, kamu latihan dari hasil pidato kamu, begitu. Nah, jika anak-anak Miss memiliki buku, bisa dilihat ya di halaman 99. Nah, pada materi sebelumnya kita telah melihat contoh kerangka teks pidato di halaman 96 ya, tentang peringatan Hari Pahlawan. Nah, jadi di halaman 99 ini ada ini dari kerangka pidato di halaman 96 sudah dikembangkan menjadi teks pidato yang utuh, begitu. Jadi itu contoh untuk merangkai pidatonya. Oke. Miss harap anak-anak Miss paham, memahami bagaimana cara menulis teks pidato. Sekian dulu materi hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti atau kurang mengerti dari penyampaian Miss, boleh bertanya langsung, chat WA pribadi Miss ya, Nak. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.